8 tips menghadapi suami yang mudah marah dan emosi. Pertengkaran pasangan dalam sebuah rumah tangga tentunya adalah hal yang wajar terjadi. Namun, sebagai seorang istri tentunya kita wajib menjaga agar setiap pertengkaran yang terjadi tidak merusak kualitas dalam berumah tangga. Terlebih lagi jika Anda memiliki suami yang watak temperamental, emosional, dan selalu naik darah ketika ada sesuatu yang membuatnya tidak enak hati. Namun apalah daya, Anda sudah sangat mencintainya. Oleh karena itu, kali ini saya akan membagikan 8 tips mengatasi suami yang sedang marah. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, agar Anda menjadi orang yang pertama mendapatkan update dari channel Kamus Spiritual Pengasihan. Pertama, tunggu sampai suami tenang. Saat pertengkaran sedang terjadi dan suami mulai emosi, usahakan jangan terbawa suasana atau emosi. Berikan waktu dan jeda untuk suami menyampaikan amarahnya. Tubuh memiliki sistem metabolisme sendiri, termasuk saat mengendalikan emosi. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit bagi tubuh agar efek adrenalinnya bisa mereda. Nah, setelah itu, biasanya emosi akan mulai mereda dan tak lagi meletup-letup. Inilah waktu yang tepat bagi Anda untuk angkat bicara dan berupaya menenangkan suami. 2. Hindari marah saat bertengkar. Jika sejak awal Anda memang sudah memahami bahwa suami punya sifat yang mudah marah dan emosi saat bertengkar, maka ada baiknya untuk mengalah sesaat. Tidak bijaksana jika Anda justru ikut marah dan menanggapi sikap suami dengan emosi. Jika Anda menghadapi serangan verbal dengan tetap rileks dan tenang, suami kemungkinan akan malu dengan perilakunya, merenung untuk memperbaikinya dan lebih menghargai Anda. Sebaliknya, jika Anda justru ikut berapi-api dan tidak mampu bersikap tenang, pertengkaran justru akan terjadi semakin besar. Bukan tidak mungkin, juga Anda akan menjadi pelampiasan emosi suami. 3. Tahu kapan harus mencari bantuan. Meski ada baiknya Anda bersikap tenang, namun Anda tetap harus tahu kapan waktunya mencari bantuan. Dalam hal ini bisa saja bantuan dari anggota keluarga lain maupun bantuan dari tenaga profesional. Jika sikap emosi yang ditujukan suami sudah membuat Anda tidak bahagia, kaji ulang situasi yang ada dan pikirkan apakah Anda memerlukan bantuan atau masukan dari orang lain. Jika sebuah pertengkaran yang diakibatkan dari watak temperamental suami dan segala usaha lain tidak kunjung membuahkan hasil, saya sangat menyarankan Anda untuk berkonsultasi kepada Raden Mas Ashraf Sigit terkait keharmonisan rumah tangga, mengatasi suami yang mudah marah dari sisi spiritual dan kebatinan. 4. Dengarkan keluhan suami. Tanpa disadari, emosi seseorang bisa memuncak saat ada penumpukan rasa kecewa. Misalnya karena merasa tidak didengar, tidak dianggap serius, atau tidak dihargai. Nah, bisa jadi saat emosi suami sedang merasa kecewa dan diabaikan. Untuk menghindari kemarahan suami, ada baiknya Anda secara aktif mendengarkan dan meyakinkan suami bahwa ia didengar dan dipahami. Pahami kebutuhan terdalam suami dan dengarkan keluhannya. Ini adalah salah satu cara berkomunikasi yang baik dan mempertimbangkan perspektif dari pasangan. 5. Bersabar, tunjukkan kasih sayang. Di bawah amarah biasanya terletak emosi yang lebih dalam dan lebih rentan seperti ketakutan, kesedihan, atau rasa sakit yang mungkin kurang dapat diakses oleh suami.
Untuk waktu yang singkat, kemarahan pun dimanfaatkan sebagai perisai pelindung dan membuatnya merasa kuat serta mengendalikan segala sesuatu. Namun seringkali dalam jangka panjang, situasi ini juga menyakitkan bagi para suami. Inilah sebabnya mengapa penting juga bagi Anda untuk tetap bersabar dan coba mendengarkan apa penyebab rasa emosi itu ada. Kesabaran dapat berfungsi sebagai penangkal kemarahan di dalam diri Anda dan juga suami. Salah satu wujud dari sikap sabar adalah dengan menunggu, tidak berbicara atau melakukan apapun yang mungkin bisa reaktif atau menyulut emosi suami. 6. Hargai suami Anda, hindari menyalahkannya. Salah satu penyebab mengapa suami sering emosi saat bertengkar adalah perasaan tidak dihargai, termasuk dalam urusan pekerjaannya. Cobalah untuk mencari tahu apakah ia sedang memiliki masalah di kantor. Ya, mungkin sebagian besar dari kemarahan suami muncul dari rasa kurangnya kontrol dalam pekerjaannya. Misalnya kemudian di waktu yang bersamaan Anda sedang mengeluh tentang gajinya yang tidak cukup untuk kebutuhan hidup, maka bisa jadi hal ini akan memicu amarahnya. Rasa bersalah juga akan memperdalam frustasinya, sehingga suami lebih mudah terpancing emosi dan mudah marah. Jadi cobalah melihat situasi saat berbicara tentang keuangan, perhatikan apakah sedang ada masalah yang dialami oleh suami di tempat kerja. 7. Jangan ragu meminta maaf. Jika memang Anda tahu penyebab kemarahan dari suami adalah sikap atau ucapan Anda, jangan ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Tidak ada yang bisa meluluhkan emosi selain ucapan maaf yang tulus. Ingat, sampaikan kata maaf dengan tulus dan terutama saat Anda benar-benar merasa bersalah. 8. Menggunakan sarana spiritual khusus. Anda pasti setuju apapun yang ada di dunia ini tercipta karena adanya suatu keseimbangan, termasuk sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis. Jika semua usaha lahir di atas sudah Anda terapkan, namun suami Anda tetap tidak ada perubahan, saya sangat menyarankan Anda untuk menggunakan sarana spiritual khusus untuk keharmonisan rumah tangga. Jika keseimbangan antara usaha batin dan usaha lahir ini dapat dicapai, maka usaha Anda untuk membangun rumah tangga yang harmonis akan mudah terwujud. Suami tidak mudah marah, lebih perhatian dan sayang dengan keluarga. Bagi Anda yang ingin menggunakan sarana spiritual untuk menaklukkan hati banyak orang, menaklukkan hati pria idaman, dan menaklukkan hati bos atau atasan, silakan cek pada kolom deskripsi ya, karena sudah saya sertakan link websitenya. Like jika Anda menyukai video ini, ceritakan pengalaman Anda terkait ilmu pengasihan di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih telah menyimak, salam Rahayu.